2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayadurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inner Heart Talk Season 3 Episode 3. Wah, cukup lama kita kemarin istirahat dulu. Yang alhamdulillah hari ini berkenan Mas Sony, waktunya pas tepat lagi untuk kita recording, untuk kita sama-sama belajar lagi. Yuk kita buka pendengaran kita, buka hati kita, apapun yang nanti hendak disampaikan, mudah-mudahan ini akan menjadi satu manfaat, kesadaran untuk kita semua. Kemarin kita sudah bicara tentang School of Life, kita juga udah bicara tentang Iqra gitu ya, tentang Iqra, dan hari ini kita akan melanjutkan di episode 3, season 3, episode 3. Oke, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu narasumber kita, Mas Sony Wicaksono. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rambut Alhamdulillah. model baru nih rambut nih. Rambutnya milenial banget nih. Ini potong sendiri nih. Oh gitu. Oh jadi selama pandemi nambah satu skill motong rambut sendiri ya Mas Sony ya? Potong rambut anak-anak udah bisa sendiri. Oke, mantap. Oke Mas Sony, terima kasih waktunya siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa recording lagi, kita bisa melanjutkan lagi season 3, dan ini kita masuk ke episode 3. So, seperti biasa Mas Sony, the stage is yours, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu semua yang dengerin acara ini dalam keadaan sehat, walafiat, sejahtera, bahagia, dan hidupnya dipenuhi dengan kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Kang Abu atas kesempatannya. Maaf udah lama kita nggak bisa ini lagi nih, kongko lagi. Pada kesempatan hari ini saya mau lanjutkan lagi ya. Kemarin kan kita bahas pertama mengenai School of Life, yang kita bahas tentang bahwa hidup ini adalah pembelajaran. Dan sebelumnya lagi kita pernah bahas mengenai tingkat level kesadaran, apa kesadaran yang perlu digunakan dalam hidup ini gitu ya. Lalu kemarin kita bahas mengenai Iqra, apa bedanya Iqra dengan membaca tulisan atau usluma dan sebagainya gitu. Nah, kali ini saya mau bahas tentang sebenarnya kalau Iqra itu apa sih yang dibaca atau untuk apa sih gitu loh. Apakah hidup ini kita perlu Iqra-nya kapan gitu misalnya. Lalu bagaimana sih cara membacanya? Karena kan kita tahu ya bahwa hakikatnya yang kita sudah pelajari sebelumnya, Al-Quran yang Tuhan tanamkan itu ke hati masing-masing kan, kepada semua manusia, apapun agamanya, maka itu petunjuk untuk semua manusia. Nah, jadi bagaimana cara membacanya dan apa yang perlu dibaca gitu kan? Masa tiap saat kita harus Iqra tuh gimana caranya gitu? Kira-kira gitu ya. Okay. Nah, kalau kita balik lagi ke pembelajaran sebelumnya, boleh dilihat ya di YouTube yang sebelumnya tentang level kesadaran. Itu kan kita punya level kesadaran kan mulai dari otak, hati nurani, lalu kemudian jiwa, lalu kemudian roh kita itu, lalu kemudian yang terakhir itu adalah ruh Tuhan atau zat Tuhan di dalam diri kita ya. Nah, itu sebenarnya dari bawah tadi, dari otak sampai kepada zat Tuhan itu masing-masing punya kesadaran, tingkat kesadarannya sendiri-sendiri gitu. Nah, di mana semakin kita naik atau semakin lebih dalam lagi kesadarannya itu, maka petunjuk Tuhan itu semakin jelas. Kalau kita sehari-hari pakai otak, ya kita nggak akan dapat kira-kira begitu. Tapi semakin kita mendalam sampai ke hati nurani, lalu sampai ke zat Tuhan di dalam diri, itu akan mendapatkan petunjuk Tuhan yang semakin lama semakin jelas. Nah, sebenarnya Iqra itu adalah membaca kehendak Tuhan itu, membaca kehendak Allah itu. Jadi pasti kehendak Allah kan ingin hidup kita tuh sejahtera dunia akhirat. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202 tuh misalnya, Robbana atina fid dunya hasanah gitu kan. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi Allah itu menghendaki hidup kita itu sejahtera, bahagia, dunia akhirat penuh dikasihi, disayangi gitu ya. Nggak ada kekurangan suatu apapun, sampai akhirnya nanti kita bisa
mencapai tujuan hidup yang sempurna, yaitu kembali kepada Allah atau bersama Allah atau kalau di dalam bahasa Arabnya itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tadinya berasal dari Allah, nah suatu hari nanti akan kembali kepada Allah. Nah, di dalam perjalanan itu kita perlu membaca apa sih kehendak Allah atas diri kita per saat ini. Jadi nggak usah bicara yang kemarin deh. Kemarin kita banyak melakukan kesalahan atau kekurangan gitu ya. Mungkin kita banyak hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri. Yang ke depan kita juga nggak tahu apakah apa yang akan terjadi. Dan karena Allah itu maha berkata-kata, maka setiap detik, setiap saat sebenarnya Allah itu berkata-kata. Cuman kitanya nggak mendengar gitu loh. Jadi karena tadi ya pikirannya terlalu sibuk. Jadi bahkan untuk naik dari level otak ke hati aja, satu level itu udah rada berat, apalagi naik-naik terus sampai ke atas gitu. Itu memang perlu perjalanan ke dalam ya. Jadi kalau nggak salah Kang Abu beberapa kali di episode Dialog Positif tuh bahas tentang perjalanan ke dalam diri ya. Iya, meniti Beberapa ke dalam diri. narasumber yang Betul. saya dengar tuh itu jadi perjalanan ke dalam. Nah, sampai ke dalam itu baru kita akan belajar untuk berdialog dan mendengar dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kalau orang bicara tentang Iqra, yaitu berdialog dengan Allah atau munajat, itu sebenarnya dia sedang dialog dengan dirinya sendiri sebenarnya. Dirinya sendiri yang benar-benar paling murni gitu. Yang bebas dari semua kepentingan, kemauan dirinya gitu, kelompoknya atau apapun gitu. Benar-benar dirinya yang paling murni. Jadi kalau makanya misalnya kita lagi di kamar mandi gitu ya, kita sambil ngomong sendiri, lalu ada yang ngajar dialog sendiri. Karena kenapa di kamar mandi? Karena di kamar mandi itu kita sendiri bener-bener ngapain. Itu saat-saat meditatif banget sebenarnya tuh. Jadi dan kalau bisa jangan di kamar mandi doang meditatifnya. Cuman kadang-kadang kita ada diskusi, dialog dengan diri kita sendiri. Misalnya gini, hari ini saya mesti ngapain ya? Apa yang perlu saya lakukan gitu loh untuk membuat hidup saya lebih baik misalnya gitu. Nah, itu tuh dialog dengan diri sendiri. Dan itu tuh sebenarnya kalau itu bebas dari semua kepentingan kita, kemauan kita, pikiran kita, itu tuh benar-benar diri kita yang paling murni gitu. Nah, kalau kita udah sering mengasah dialog dengan, jadi bicara dialog dengan Allah itu bukan kayak apa ya? Kalau ini pengalaman saya sih ya, bukan kayak kita lagi dialog dengan sesuatu yang berbeda di luar diri kita gitu. Jadi kayak lagi minta gitu misalnya, kan lagi minta atau lagi apa permohonan keluar gitu. Sebenarnya yang lebih dalam lagi adalah ketika kita lagi ngomong dengan ya kita sendiri, karena di dalam diri kita tuh ada ruh Allah itu. Ruh Allah, ada juga roh kita. Nah, kalau di orang Jawa bilang roh pribadi atau roh ingsun sama roh yang murni dan suci itu saling berdialog dengan bahasa rohnya itu. Jadi roh saya dan roh Allah berdialog gitu, membaca petunjuk atau kehendak Allah itu. Nah, kalau nanti misalnya sebagai contoh ciri-cirinya ya, nah boleh dibuka satu ayat deh Kang Abu itu ya. Boleh. Ada di surat 4 ayat 114 tuh. Oh, oke. Iya, yes. 414. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi ciri-ciri misalnya salah satunya itu adalah pertama memberi sedekah, menyuruh memberi sedekah, jadi menolong orang lain. Jadi kalau ada di dalam diri kita nanti dialog, hari ini saya mesti ngapain ya? Ada bisikan, wah kamu udah nolong orang belum nih, gitu kan? Kamu udah bermanfaat belum untuk orang lain gitu? Itu pasti dari diri kita yang murni itu gitu, yaitu Allah itu sendiri sebenarnya.
Hmm. Jadi lalu kemudian berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu kita pernah bicara 4 kuadran kebaikan kan. Jadi Ya. ada yang baik tapi buruk Baik, tapi baik, baik, benar. Ya gitu ya. ya gitu kan. Ya. Ada baik dan benar ya kan. Hmm. Ada benar tapi buruk, ada buruk tapi salah gitu. Hmm. Ada juga yang itu ada 4 itu. Nah, yang disebut sebagai ma'ruf itu artinya baik dan benar atau bijaksana gitu. Hmm. Baik dan benar itu kalau bahasa Indonesianya ma'ruf itu bijaksana lah gitu. Dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi tidak menimbulkan perpecahan, tidak kata-katanya tidak membuat orang itu jadi tersinggung, lalu kemudian orang itu jadi emosinya meledak atau perbuatan kita tuh membuat perdamaian gitu. Nah, itu ciri-ciri di mana dialog itu tuh benar-benar dari yang Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang berbuat ini karena mencari keridhaan Allah, ridho itu artinya apa? Kasih sayang ya, maka kelak Allah akan memberi balasan yang besar. Jadi kalau kita selalu mengikuti perkataan atau bisikan di dalam diri kita yang kita berdialog dengan si diri kita yang sejati itu, yaitu Ruh Allah di dalam diri kita, maka kita akan selalu dibimbing ke arah yang benar dan pasti akan diberi balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jadi kalau ada dorongan misalnya sedekah, ikutin gitu, jangan di apa Ditahan-tahan gitu. dicuekin. Dicuekin, Nah, diignore. begitu nanti kita sedekah yang dibimbing Allah itu Allah pasti balas gitu. Jadi dengan hidup yang lebih baik dan sebagainya yang tadi saya Hmm. bilang sejahtera dunia dan akhirat gitu. Jadi simple kok sebenarnya yang namanya Iqra itu membaca petunjuk Allah atau kehendak Allah di dalam diri kita itu dan bentuknya adalah kita sedang berdialog dengan diri kita sendiri. Tapi Hmm. diri kita yang bebas dari semua kepentingan, harapan, kemauan, kehendak dan apapun gitu. Nah, itu PR-nya di situ sebenarnya. Karena seringkali ya kalau ketika kita udah mulai dialog dengan diri kita sendiri itu akhirnya kepentingan kita yang muncul. Nah, kalau ada kepentingan kita Hmm. muncul, kita nggak bisa dialog dengan yang bebas. Makanya disebutnya kan ruh yang murni dan suci. Artinya dari bebas dari semua itu semua gitu. Nah, jadi misalnya saya menolong orang tapi nggak ada embel-embel apapun gitu, nah itu pasti yang lebih murni dan suci gitu, petunjuk yang benar. Tapi kalau misalnya hari ini mau ngapain ya, hari ini misalnya, hari ini gue mesti um, nolong orang tapi ada embel-embelnya dan sebagainya, itu pasti masih ada campur tangan kepentingan itu. Kira-kira gitu. Jadi itu bisa diasah sebenarnya. Dan Iqra itu adalah membaca kehendak Allah itu. Dan kehendak Allah itu kan, makanya Allah di Quran dikatakan di surat 35 ayat 15 itu, kamulah yang berkehendak kepada Allah gitu kan. Hmm. Um, boleh dibuka itu, Oke. 35 ayat 15. 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 35 ayat 15. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Iya, jadi kita yang berkehendak duluan. Jadi berkehendak untuk membaca kehendak Allah itu gitu. Jadi bukan kehendak kita yang di depan, tetapi kita hanyalah membaca kehendak Allah karena semua yang kita kehendaki itu yang terbaik adalah yang dikehendaki oleh Allah itu kan. Jadi ada di surat 81 27 sampai 29 kan. Boleh dibuka Kang Abu. 81 27 sampai 29. Nah, Ya, surat ini 81 ayat 27. Hai, Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. ya di sini Yaitu, sebenarnya kata Al-Qur'annya nggak ada sih. In huwa illa zikrul alamin. Jadi huwa itu artinya itu gitu kan. uh, Jadi nggak ada kata-kata Al-Quran. Jadi itu adalah peringatan bagi semua alam gitu. Terus oke. ininya, Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Oke. jadi
Makanya setiap saat kita berdoa untuk ditunjukin jalan yang lurus, supaya kita tuh bisa berdialog dengan diri kita yang sebenarnya ada di dalam gitu. Yaitu Hmm, dialog dengan diri sendiri. ya, ya. Dan nanti akan ada petunjuk ke jalan lurus yang terus-menerus akan diberikan, gitu kan. Nah, lanjut. Oke, ini ada kalimat mau juga berarti ya ada kehendak dari kita gitu ya Mas Soni ya. Yang mau berarti kan? Hmm, Betul, hmm. betul. Terus, Oke. ya. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ya, jadi setiap saat itu sebenarnya Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus, dialog. Cuma begini ya, setiap orang itu kan kemarin kita udah bahas ada di dalam sekolah kehidupan atau school of life. Jadi pelajarannya pasti beda-beda. Setiap episode pelajaran beda-beda. Makanya Tuhan itu nggak laisa kamitslihi syai'un atau tidak serupa dengan apapun, tidak bisa diserupakan apapun karena setiap Tuhan di dalam diri kita itu punya punya episode pelajaran yang beda-beda gitu. Kita aja nggak ada yang sama kan. Saya, Hmm, Kang Abu, semua hmm, ada di hmm, sini, nggak hmm. ada yang sama. Jadi setiap orang punya beda-beda. Sebagai contoh misalnya, ya terima kasih Pak Hampri. Jadi di 42 ayat 11 tuh laisa kamitslihi syai'. Jadi misalnya saya hari ini disuruh sedekah misalnya, itu aja yang very simple ya. Sedekah saya sama sedekahnya Kang Abu beda jenisnya, jumlahnya Hmm, juga beda, orang yang diketemuin beda, menolong orang lainnya beda gitu loh. Jadi hmm. beda semua. Jadi nggak ada yang sama gitu. Nah, makanya kita itu perlu, dan Allah itu paling tahu apa sesuai kemampuan kita gitu loh. Jadi ketika kita nanti diberikan sesuatu petunjuk, ya ikutin aja karena itu benar-benar yang Allah udah berikan sesuai kemampuan kita. Begitu kita mengikuti itu, maka kesadaran kita akan naik, akan naik. Nah, kesadaran yang naik itu disebut sebagai takwa ya. Jadi orang bertakwa itu orang yang kesadarannya makin makin meningkat terus, dari akhirnya dia bisa apapun yang dikatakan adalah yang dari ruh Allah yang suci dan murni, itu yang disebut di surat 53 ayat 1 sampai 4. Jadi apa yang dikatakan bukan nafsu tapi adalah wahyu misalnya, Hmm. atau petunjuk dari Allah secara langsung, kira-kira begitu. Nah, jadi apa simple sebenarnya bagaimana cara berdialog atau ikro itu, ya ujung-ujungnya adalah kita mengasah, bertanya, berdialog dengan diri kita sendiri yang sudah di tahapan uh, mengenal Allah itu dan makrifat ya. Jadi orang yang sudah makrifat terhadap dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya kan. Hmm. Begitu dia mengenal Tuhannya, maka dia mengenal bahwa dirinya tuh bodoh. Artinya dia nggak tahu apa-apa. Jadi semuanya adalah minta petunjuk gitu loh kepada ruh Allah yang ada di dalam dirinya itu. Jadi nggak ada lagi yang berasal dari dirinya lagi, karena itu satu apa namanya satu poin di mana dia hidupnya sudah bisa dibimbing Allah seutuhnya, kira-kira begitu. Nah itu Oke. yang pertama mungkin itu ya. Yang kedua adalah manusia itu tetap punya keinginan, punya kemauan ya. Makanya sebenarnya kan hakikat dari nama-nama nabi itu kan refleksi di dalam diri kita ya. Misalnya Adam. Adam itu kan artinya uh, berasal dari kata kidam, atau yang pertama, kita yang pertama kali, yaitu roh kita itu refleksi sebenarnya cerita itu. Di dalam Adam ada Hawa. Jadi dalam diri kita selalu ada Hawa. Hawa tuh bukan bergender wanita ya hakikatnya. Hawa itu artinya adalah kecenderungan, kemauan, keinginan, kehendak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya memang dikasih Allah untuk punya kemauan. Makanya tadi ketika saya sampaikan diri kita yang bebas dari kemauan, tapi kita dikasih Allah kemauan, gimana nih gitu kan? Hmm. Ketika kita dialog, kita pengennya wah mudah-mudahan saya dapat apa, dapat ini, dapat itu. Tetap ada kemauan gitu loh. Nah, di dalam duniawi ini kita memang boleh sih punya
kemauan, bahkan Nabi Muhammad bilang kan, carilah dunia di 2877 misalnya, sebanyak-banyaknya dan tapi jangan lupakan akhirat. Tapi kata-katanya walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik sebenarnya gitu kan. Tapi tetap tidak boleh melupakan duniawinya itu. Cuman duniawinya ini diletakkan secara proporsional, di mana tidak mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Jadi gini, saya bahas sedikit ya. Manusia dikasih keinginan. Keinginan itu terus berkembang gitu kan. Sebenarnya keinginan ini tinggal diletakkan di tempat yang tepat aja sih. Gitu. Karena kalau kita punya keinginan kita letakkan di tempat yang salah, jadi akhirnya kita itu begitu dipenuhin Allah, minta 10 dapat 100, udah habis itu nggak puas lagi, akhirnya minta 1000, dikasih 1000 nggak puas lagi, meminta 10.000 dan sebagainya. Itu kan lama-lama keinginan yang berkembang, istilahnya bahasa Jawanya itu mulur begitu. Kita ada di dalam kesengsaraan terus-menerus meskipun kita udah dikasih anugerah yang luar biasa. Nah, sebenarnya keinginan itu dikasih Allah supaya kita itu mau lompat ke sesuatu yang unlimited gitu. Di sini bisa dilihat nggak? Jadi misalnya bahagia nih, keinginan kita untuk bahagia. Bahagia itu kita taruh di materi gitu, salah gitu loh. Karena kebahagiaan di materi, begitu kita dikasih materinya nggak berapa lama bahagia itu berhenti. Akan ada keinginan untuk bagaimana saya lebih bahagia dengan materi yang lebih banyak misalnya begitu. Tapi keinginan kebahagiaan itu kalau diletakkan di sesuatu yang unlimited, yaitu di dalam kesadaran roh itu yang bukan otak gitu yang unlimited, itu bisa mencapai tujuan penciptaannya gitu. Ya kita bahagianya nggak terbatas gitu. Nah, jadi boleh kita di sini mungkin makannya tempe doang gitu. Tapi hatinya itu bahagianya tuh ditaruh di sesuatu yang tidak terbatas gitu. Jangan dibatesin gitu. Nah, gitu. Nah, akhirnya sebenarnya tujuan dari Allah memberikan keinginan ini supaya kita itu bisa kembali kepada sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Allah itu sendiri gitu. Nah, kenapa kita dikasih Hawa di dalam diri kita? Supaya itu kita punya keinginan-keinginan yang akhirnya kita tercapai ketika kita itu kembali kepada Allah. Nah, kalau udah kembali kepada Allah, kita itu akan memiliki dan dimiliki oleh yang segala-galanya kan. Ya, kita dimiliki Allah, kita juga memiliki menjadi melarut di dalam di dalam kasih sayang Allah itu yang nggak ada batasnya, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau keinginan itu diletakkan ke sana, wah itu kebahagiaan itu diletakkan di dalam itu luar biasa gitu sih perasaan hari-harinya. Pasti wajahnya nggak mungkin berhenti tersenyum gitu. Jadi ternyata yang menyiksa itu Mas kalau di depan ada tempe tapi pengennya steak gitu ya kira-kira ya Mas. Karena keinginan makannya diletakkan ke materi gitu. Benar Mas. Oke. Padahal Allah itu memberikan keinginan kepada diri kita supaya kita itu loncat ke sesuatu yang unlimited. Kayaknya saya pernah bahas di salah satu tentang kematian gitu ya. Ketika kita itu meninggal dan masih terjebak kepada materi, kita punya kekecewaan atau kesedihan. Kesedihan itu langsung diletakkan di sesuatu yang unlimited. Karena kalau waktu kita udah meninggal kan kita udah nggak punya pikiran, otak lagi kan, ditinggal di kuburan kan otaknya kan. Lalu yang ada tuh semuanya sesuatu yang unlimited. Nah, sesuatu yang unlimited itu diisi oleh kebencian misalnya, atau kesedihan, atau stres gitu. Nah, itu jadi berkembang bertriliun-triliun kali gitu. Nggak ada bilangan yang pas untuk. Jadi kita jadi sedihnya tuh
dibanding waktu kita hidup tuh berlipat-lipat ganda kira-kira gitu. Hmm. Nah, jadi ketika kita bahagia ditaruh di sesuatu yang unlimited, itu juga akan berlipat-lipat ganda gitu. Nah, ngapain harus nunggu mati? Kita bisa meletakkan semua kemauan itu di tempat yang tepat sekarang gitu loh. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ya hidup ini dijalanin, mencari rezeki, mencari nafkah, mencari apa, tapi kita harus tahu tempat-tempatnya gitu. Bahwa semua itu ya bukan membuat kita jadi asal kebahagiaan kita dari situ. Itu kan sehingga misalnya sebagai contoh gini, oke, hari ini saya ikro, saya mesti ngapain ya? Saya mesti bersedekah gitu, ngasih ke orang yang nggak punya. Nah, nanti tinggal dicari aja misalnya di mana gitu kan. Nah, waktu bersedekah itu letakkan kebahagiaan itu di tempat yang tidak terbatas misalnya. Bahwa ini adalah mengikuti keridhaan Allah. Nah, di situ akan benar-benar lepas kebahagiaannya, dan kita udah nggak peduli lagi orang itu mau bilang terima kasih kayak mau Hmm. enggak kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi Iqra itu membaca kehendak Allah, di mana kita bebas dari semua keinginan-keinginan itu, tapi kita hidup diberi keinginan, ya. Jadi kita juga selain makrifat kepada diri kita, juga harus makrifat kepada keinginan kita itu. Supaya keinginan, kemauan, kehendak kita itu diletakkan di tempat yang benar proporsinya gitu. Buktinya Allah kan juga menciptakan kita dalam kondisi yang terbatas. Misalnya nih kita dikasih uang yang tidak terbatas, ya makannya juga gitu-gitu doang kan. Nggak terus jadi makannya banyak banget kan, nggak gitu loh. Jadi ya itu memang proporsinya di situ, tapi kebahagiaannya atau hal-hal lainnya diletakkan di tempat yang benar kira-kira gitu. Nah, jadi pertama saya mau bahas tadi tentang bagaimana cara ikro. Yang kedua, bagaimana bisa memakrifat terhadap keinginan ini supaya waktu ikro itu kita bebas dari semua keinginan-keinginan kita dan bisa jalan gitu ikronya. Bisa jalan gitu ikronya, Kang Abu. Oke. Nah, nanti kita akan terus-menerus kalau kita melatih ikro ini, misalnya sebagai contoh di surat 3 ayat 190 191 gitu kan. Lihat penciptaan Allah itu nggak ada yang sia-sia gitu. Ya. Ya kan, semua ada gunanya, ada manfaatnya. Nah, Kang Abu misalnya ngelihat satu penciptaan Allah yang pertama kali apa sih? Nah, boleh dibuka tuh ya, surat 3 ayat 190 191. Oke, surat 3 ayat 190 191. Oke, sebentar ya. Sip. 3 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Sebenarnya penciptaan yang paling penting yang pertama kali Allah ciptain itu apa sih? Namanya waktu ya. Jadi mau nggak kita menyanyiakan waktu misalnya begitu. Jadi pasti kalau kita lagi bengong nggak tahu mau ngapain gitu, kita nanya dong kalau gitu ke diri kita sendiri, yaitu yang bebas dari kepentingan. Ini harusnya saya hari ini saat ini mesti ngapain ya gitu. Kak Abu misalnya lagi nyupir tadi gitu kan. Coba dibaca gitu. Lagi nyupir ini kehendak Allah terhadap saya per saat ini ngapain ya gitu. Paling enggak itu bersyukur gitu. Iya kan? Ya Ya. bersyukurlah. Kita bersyukurlah saat ini gitu kan. Alhamdulillah gitu loh. Nah gitu. Tapi nanti misalnya ketemu siapa gitu, saya harus ngomong apa ya kepada orang ini. Nah ya Allah bimbinglah saya gitu misalnya. Pakai bahasa Indonesia kan juga boleh. Ya, bimbinglah saya untuk mesti ngomong apa gitu ke dia misalnya. Lalu
dalam segala hal gitu. Nah, jadi kita harus sadar bahwa Allah itu dekat dan Allah itu ada di diri kita sendiri dalam bentuk roh yang bebas dari semua itu, yang murni, suci, yang ingin mengajak kita selalu kepada kebaikan, kesejahteraan, keberkahan. Nah, tapi kita harus mengikuti, berdialog, bertanya langsung gitu. Dan salah satu hambatan terbesar adalah melepaskan semua keinginan-keinginan kita terlebih dahulu gitu. Hmm. Itu mungkin poinnya ya, Kang Abu, untuk Iqra tuh ngapain sih? Apa yang harus dibaca gitu. Kayak Oke. misalnya gini, Kang Abu baca satu ayat Al-Quran gitu. Iqra nggak kita bacanya? Jangan-jangan cuma baca tulisannya doang. Iya benar Mas. Benar 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 benar. Apa sih maksudnya Allah ini? Coba dialog dengan diri sendiri. Memberikan satu ayat ini misalnya gitu. Hmm. Ya kan? Hmm. Hmm. Oh, ini nih maksudnya gitu. Nanti akan ada bimbingan kok gitu loh. Kalau kita nggak usah tapi kita jangan menyimpulkan sendiri. Kalau udah ada kepentingan sendiri kan udah punya konsep nih. Hmm. Kalau udah punya konsep, wah ayat ini nih gini nih bunyinya gini, ya nggak jalan gitu. Makanya Oke. paling PR yang terbesar tuh itu melepaskan apapun dari kita gitu, Hmm. supaya ikronya jalan gitu, Oke. gitu. Oke. Nah jadi em, apa hidup ini jadinya enak gitu loh, karena selalu dibimbing ke arah yang itu di jalan lurus itu yang tadi dibilang. Oke. Karena kita selalu dapat membaca atau ikro terhadap kehendak Allah itu. Dan misalnya Kak Abu atau saya misalnya, saya mesti ngapain ya? Hidup saya nih 3 tahun ke depan mau ngapain? Kehendak Allah mau ngapain gitu. Nah itu tuh semua akan ada dikasih jalan aja kemudahan-kemudahan gitu. Hmm. Karena kan Al-Quran itu kan hakikatnya yang di dalam kan ya. Hmm. Itu kan diturunkan bukan untuk membuat kamu jadi susah. Oh iya benar. Kan Benar. bahasa Al-Qur'annya di surat 20 ayat 2 misalnya gitu Hmm. kan. Hmm. 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 Atau Hmm. di 54 ayat berapa, Tujuh. 17, Nah. 22, 32, 40 gitu. Itu Hmm. Hmm. semua untuk membuat kita tuh jadi mudah, kan petunjuk. Oke. Nah, jadi Oke. bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan lebih mudah? Ya aplikasikan itu ayat itu dengan cara eh, kita bertanya, berdialog kepada roh Allah yang ada dalam diri kita gitu. Ini Hmm. kan Al-Quran nih. Gitu. Benar benar. Bertanya bagaimana cara mengerjakan dengan cara yang mudah, yang membuat kita enak dan sebagainya kira-kira. Enak itu selalu ada dua sisi ya, dari sisi kita sama dari sisi Allah gitu. Hmm. Jangan di pihak kita lah gitu loh. Hmm. Ya kan, kalau di pihak kita pengennya wah keinginan lagi gitu kan. Tapi di pihak Allah lah gitu. Kira-kira gitu. Jadi pindah. Makanya ada satu cerita tentang kapal Nabi Nuh itu di mana orang-orang harus masuk ke dalam kapalnya itu sebenarnya harus pindah pihak gitu. Jangan di pihak kamu, tapi di pihak Tuhan. Kalau di Oke. pihak Tuhan selamat gitu, naik kapal selamat. Tapi kalau di pihak kamu ya di pihak pikiran. Padahal kan Nabi Nuh ada di gunung, nggak mungkin dong gunung langsung kebanjiran begitu. Secara pikiran nggak mungkin. Tapi kalau udah pindah pihak ya semua itu bisa terjadi gitu. Semua penuh dengan kemudahan. Nah kalau kita udah berdialog dengan diri kita sendiri ya pasti kita nggak merugikan orang lain, nggak merugikan diri sendiri, nggak mementingkan kepentingan diri sendiri dan sebagainya gitu. Jadi ketika orang masih punya kepentingan atas dirinya, kelompoknya segala macam, ikronya pasti nggak jalan gitu. Ikronya Oke. pasti nggak jalan. Oke. Gitu Kang Abu. Nah, misalnya sebagai contoh, ada orang namanya Bill Gates gitu ya. Dia Hmm. mikirin orang banyak kan, bagaimana mempermudah hidup orang dengan cara dia bikin program, misalnya software. Hmm. Dia kan nggak mikirin diri sendiri dulu awalnya kan. Hmm. Dia memikirkan solusi buat orang lain gitu. Ya, itu namanya ikro. Atau misalnya
uh, Gojek gitu. Hmm. Dia menginginkan bagaimana orang lain tuh jadi lebih mudah gitu. Awalnya kan nggak pengen, oh gimana gue lebih kaya atau apa, enggak kan. Tapi dia bikin produk dulu yang melepas semua kepentingannya. Itu contoh aja. Akhirnya ya semua kemudahan diberikan. Itu dalam hal duniawi. Nah, dalam hal non duniawi juga seperti itu. Gitu. Jangan ada di pihak kepentingan kita lah. Gitu. Mungkin itu aja awal untuk bisa ikro gitu, Kang Abu. Jadi bagaimana kita makrifat terhadap diri kita dan kepentingan kita. Bagaimana kemudian kita bisa membaca kehendak Allah. Karena Allah itu kan Tuhan yang nggak punya kepentingan kan. Makanya dia tadi kan di surat 35 ayat 15 dibilang, kamu yang berkehendak, aku sih nggak memerlukan apapun gitu. Itu menunjukkan bahwa nggak punya kepentingan apapun gitu Allah itu. Memang dia punya kehendak tunggal, yaitu nafs al-wahidah yang ada di surat 4 ayat 1, yaitu supaya semua manusia itu ujungnya lulus sekolahnya untuk bisa kembali kepadanya gitu. Itu kehendak tunggal. Tapi luar daripada itu nggak ada gitu loh. Nggak ada gitu. Itu Oke. Kang Abu mungkin. Oke, terima kasih Mas Sony. Terima kasih. Ini bahasanya super simpel, tapi simpelnya itu dalam gitu Mas Sony, dan sangat memudahkan untuk dimengerti secara logik, dan poinnya terima kasih gitu. Itu poinnya sangat mendalam sekali gitu. Nah, ada beberapa poin yang saya catat gitu Mas Sony. Salah satunya mungkin yang paling tadi terakhir gitu ya. Ada kalimat gini, hidup mudah dengan Al-Qur'an gitu ya. Dan itu juga saya baru memaknai lebih dalam lagi bahwa mudah tuh bukan masalah mudah untuk ngerti, mudah untuk baca gitu ya, mudah untuk dipelajari, tetapi justru membuat whole life ini justru jadi lebih mudah gitu kaitannya ke sana. Nah, yang jadi pertanyaan kan gini Mas Sony, orang belajar Quran itu berbagai metode, orang belajar Quran itu dengan, ya let's say kita berbicara masalah Quran yang fisik dan tafsir gitu, ada metode, ada tafsir, ada apa dan lain-lain. Nah, di mana sih kita mulainya? Terus indikator parameter apa sih ketika kita belajar itu adalah jalan yang menuju kepada jalan yang lurus itu? Karena kan si A ngomong begini, si B ngomong begini, si C ngomong begini misalkan gitu. Nah, itu kan kita akan menghadapi masalah-masalah, bukan masalah lah ya, fenomena-fenomena seperti itu. Gimana menurut tanggapan Mas Sony? Silakan. Ya itu tadi, kalau kita belajar Qur'annya lewat si A, si B, si C, akhirnya kita ada di dalam pertama konsepnya dia. Dan kalaupun dia menemukan sebuah kebenaran yang dia dapat langsung, itu kadang-kadang itu buat dia gitu, bukan untuk saya gitu. Jadi beda-beda tiap orang. Satu ayat itu maknanya bisa beda-beda loh tiap orang gitu kan. Kesadarannya juga beda-beda. Nah, makanya kalau kayak Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia gitu kan. Tapi kan ya kalau kita biasanya kan ya punya konsep sendiri-sendiri. Nah, makanya kalau saya sih sarankan ya, sambil kita belajar Quran yang tertulis, sambil kita juga mengasah kemampuan kita untuk berdiskusi, berdialog dengan Tuhan di dalam diri kita itu. Jadi Allah di dalam diri kita itu yang dekat, yang selalu kemana-mana, selalu berbicara, selalu berkata-kata, sambil dua-duanya dijalankan. Nah, nanti kalau itu bisa diasah, kemampuan keduanya juga bisa meningkat sejalan dan seiring gitu loh. Jadi misalnya saya nggak bilang bahwa yang satu harus didulukan dari yang lain, enggak gitu. Nah, dua-duanya ini perlu dilakukan sehingga sejalan dan seiring. Sehingga seiring dengan kesadaran yang meningkat, bahkan kalau kita baca ayat yang sama, maka kesadarannya pun akan berbeda, kira-kira begitu. Meskipun ketika kita menyampaikan ke orang, ya jangan pakai ukuran standar kita, ya harus standar orang lain. Makanya kalau kita mau menyampaikan Al-Quran, tanya dulu dong ke Tuhan di dalam, Allah di dalam diri kita. Saya mesti ngomong apa ke dia gitu, bukan apa yang saya tahu gitu. Apa Yes. yang saya harus sampaikan gitu. Jadi semua itu, kalau enggak kan kita kayak tadi, metode orang belajar Quran beda-beda tergantung gurunya, karena apa yang dia tahu lah yang disampaikan. Belum tentu cocok sama orang itu gitu.
Jadi artinya kalau mau menyampaikan ya harus dengan kemampuan untuk berdialog dengan diri sendiri itu. Lama-lama diri sendiri itu akan mengambil kontrol terhadap diri kita, ya udah biar 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 dia aja yang ngomong gitu kira-kira. Biar yang benar yang ngomong ya Mas Sony ya. Bukan pihak kita yang ngomong itu dalam tanda petik ya. Dan kita hanya sebagai saksi yang menyaksikan, tidak melakukan loh. Oke, that's it. Wah, keren Mas, benar-benar. Makanya aku bersaksi kan, bukan aku Benar. melakukan. Wah, benar Mas. Itu oke sih. Itu dalam banget sih. Oke, thank you Mas Sony. Nah, ini mungkin apa ya? Frequently asking question gitu yang banyak banget ditemukan dalam pertanyaan-pertanyaan dalam kondisi dialog self talking, dialog ke dalam diri dan seterusnya gitu. Gimana membedakan mana ini suara pikiran dan ini suara hati yang benar-benar pure gitu. Karena kan ya balik lagi ya, untuk melepaskan dalam tanda petik keinginan, mau-mau, pikiran, ego dan seterusnya juga nggak mudah gitu. Nah, apa sih indikator parameter bahwa jangan-jangan ini cuma hawa nafsu misalkan kalau tadi bicara hawa. Tapi gimana nih? Oh, ini suara Tuhan yang benar gitu, suara Allah yang benar gitu. Gimana tuh Mas Sony? Silakan. Ya, pertama-tama memang kita perlu itu tadi kan, sunnah Nabi yang nggak pernah dilakukan oleh umatnya adalah bertahanus di Gua Hiro. Iya, iya. Sunnah yang kurang populer. Ya. Padahal semua Nabi mendapatkan petunjuknya lewat berdialog dengan dirinya sendiri di dalam kesepian, keheningan, dan perut yang tidak kenyang gitu kan. Ya. Lalu kemudian dia mengasah apa namanya, itu bukan kemampuan tapi mengasah Intuitif apa? menyelami dirinya sendiri. Okay. Sampai akhirnya dia bisa berdialog dengan Allah yang ada di dalam dirinya sendiri itu kan gitu. Jadi dari situ ya akan apa namanya, dia punya sensitif, lalu waskita tuh bahasa Jawa artinya dia udah, waskita tuh kadang-kadang bisa tahu sebelum apa, kalau bahasa Jawanya tuh tahu sebelum kejadian gitu. Jadi sebelum melihat kita udah tahu gitu-gitu. Ramal gitu, kayak ngeramal, beda ya? Ramal sih, tapi oh ya ini gini nih, orang ini gini-gini. Oh ya saya harus ngomong begini-gini. Lama-lama udah automatic pilot gitu. Iya. Nah itu perlu diasah sih sebenarnya. Dua-duanya perlu diasah. Jadi karena kita nggak bisa tiba-tiba wah mulai besok pokoknya saya nggak mau dengerin pikiran saya dulu, saya mau lepasin semuanya gini-gini. Nggak bisa, itu harus semua proses gitu. Proses. Kan Nabi Muhammad juga nggak di hari pertama kan, 40 hari selama bertahun-tahun baru dia menemukannya. Nabi-nabi yang lain kan juga melalui pencarian. Jadi memang perlu waktu gitu. Oke. Itu tadi ya, jangan tergesa-gesa, jangan nggak bisa cepat-cepat juga, itu termasuk bagian ya Mas Ani ya? Iya kan, di 75 ayat 16 17. Ya kan? Terus 20 114 itu kan juga nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh buru-buru. Buru-buru itu kan artinya mau kita kan. Nah, benar. Ya kan? Dan kalau sesuatu udah buru-buru artinya kemauan kita itu. Karena kita tahu arahnya, tapi yang nentuin waktunya dan kapannya dan gimananya kan bukan kita. Makanya tadi kan surat 81 ayat 29, dikehendaki Allah, kamu nggak bisa menempuh jalan itu kecuali dikehendaki Allah. Ya yang nentuin semuanya Allah gitu. Gitu. Udah dapat atau belum sebenarnya itu Allah, tapi kita perlulah gitu meniru melakukan sunnah Nabi yang nggak pernah dilakukan. Banyak ya, banyak orang gitu maksudnya, nggak populer, nggak mainstream. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan Mas Ani, relate banget tapi mungkin ini lebih spesifik gitu. Tiba-tiba dari Mbak Ambar, tiba-tiba keingat semenjak 3 hari yang lalu sebelum tidur selalu berusaha mencoba untuk curhat dan ngobrol dengan yang di dalam, dan selama 2 malam berturut-turut kayak ada urge untuk meminta maaf kepada orang-orang yang dahulu sempat ada Slack namun sudah tidak berkomunikasi kurang lebih 6 tahun. Tapi bingung apakah itu memang bisikan dari dalam atau ego diri sendiri yang ingin menjadi orang yang baik jika belum dilakukan. Dan biasa banyak pemikiran seperti apa nggak aneh udah tahu bertahun-tahun nggak ngechat terus tiba-tiba minta maaf gitulah kira-kira.
Ada juga yang kasih tahu kalau permintaan maaf yang sempat muncul sebenarnya dari dalam yang perlu memaafkan diri sendiri karena sudah membuat diri kecewa. Kecewa karena dulu diri sering mempunyai dan memberikan ekspektasi yang tinggi kepada orang itu dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi kecewa. Nah, kira-kira pandangan Mas Sony tentang ini nih, ada yang nyuruh mohon maaf, bilang maaf dan seterusnya kepada sesuatu. Ya ini saya rasa kasusnya bisa terjadi pada konteks apapun gitu ya. Tapi poinnya adalah yaitu tadi, gimana tuh menyikapi antara ego tadi dan ini apakah benar harus dilakukan gitu. Silakan. Iya, jadi hidup ini kan pembelajaran, school of life. Kemarin kita udah bahas, udah ada gurunya kan. Kita murid semua nih, ya kan? Artinya kalau guru udah bilang ini ya gitu, lakuin gitu, jangan terus di neglect, dicuekin gitu loh, wah udahlah gitu kan, susah lah gitu. Ya lama-lama suara kan lagi mengasah. Kalau mengasah ya selakukan gitu, jangan sampai nggak dilakukan. Kalau tiba-tiba kamu harus nelpon om kamu yang begini nih si A gitu kan, yang udah 6 tahun nggak dulu pernah Slack gitu. Ya bangun tidur telepon gitu. Minta maaf gitu loh. Urusannya kemudian dia kena aneh apa-apa, saya nggak yakin kalau kita maafnya dari tulus dari dalam terus orangnya jadi marah kan enggak gitu kan. Malah bagus kan, malah ada silaturahmi. Tadi kan ada 3 bisikan itu kan, sedekah, ma'ruf, dan perdamaian kan, cari perdamaian, pemaafan dan segala macam bagian dari perdamaian gitu, kira-kira begitu. Jadi lakukan gitu loh. Jadi dan tadi saya bilang bahwa semua penciptaan Allah itu nggak ada yang sia-sia. Allah tuh pertama kali menciptakan alam semesta ini waktu gitu. Waktu tuh jangan sampai sia-sia aja. Jadi setiap saat itu tanya dong ke Allah, roh yang suci itu dalam diri kita. Apa yang mesti saya lakukan saat ini? Saya mesti ngapain? Mesti ngomong apa? Mesti ngapain gitu kan? Nah, begitu dikasih tahu, lakukan gitu. Kasih tahu, lakukan. Paling enggak tuh kita bersyukurlah gitu. Oh iya, terima kasih ya Allah gini. Paling enggak begitu gitu. Tapi begitu disuruh misalnya Kang Abu disuruh bikin dialog positif dari mana ayo? Saya mau nanya. Nah itu Nggak sih. mungkin dong disuruh orang, pasti ada yang nyuruh dari dalam kan? Iya benar Mas. Hah? Benar. Gimana? Boleh cerita nggak? Ya, balik lagi sih, itu kan juga proses gitu ya Mas Sony ya. Awalnya tuh sesimpel gini Mas Sony, Saya awalnya. udah dialog positif loh. Oke, ya mungkin ini juga bisa share dari panggilan gitu ya, panggilan. Jadi awalnya tuh ya balik lagi ya, pasti semesta ini ngasih idea gitu. Pasti semesta ini mau. Jadi kalau lihat film Matrix bahwa semua ini adalah Matrix, semua ini adalah binary, semua ini adalah petunjuk yang kita bisa merangkai dan bisa membaca kapanpun dimanapun gitulah kira-kira bahasanya. Nah di awal pandemi itu entah kenapa ya balik lagi ya, paling enak sih ngomongnya entah kenapa karena susah ngejelasinnya ya Mas Sony. Entah kenapa gitu ya. Ada alasan nggak? No reason, bener nggak ada reason sama sekali gitu. Entah kenapa, aku tuh berpikir gini Mas Sony, saya berpikir gini. Ini di masa-masa mencekam, semua orang di rumah, semua orang nggak ngapa-ngapain, semua di lockdown dan seterusnya gitu. Dan itu lagi heboh-hebohnya berita inilah, inilah, dan itu semua yang saya alami aja adalah full of fear gitu loh Mas Sony. Bener-bener takut, bener-bener mencekam gitu. Nggak pernah banget tuh jalan di Blok M di tengah-tengah bisa foto-foto yang nggak ada mobil semua. Itu pokoknya kejadian yang weird banget, aneh banget yang kayak di film-film gitu. Nah, pop up gitu Mas Sony. Ya bahasanya aku pop up karena it's happening gitu. Nggak minta, nggak memohon, nggak merencanakan apalagi pop up. Kayaknya kamu harus bikin satu program yang bikin tenang orang-orang deh. Gitu loh Mas Sony. Kayaknya Itu yang kamu ngomong harus. siapa tuh? Nah itu Mas Sony. Itu yang ngomong siapa yang menarik sih. Nggak Nah, tahu. itu kan yang ngomong Kang Abunya sendiri. Dalam bentuk Kang Abu diri sendiri. Diri ini maksudnya diri yang tadi tuh, yang bebas dari semua kepentingan. Emang pertanyaan saya lagi nih, kepentingannya apa buat Kang Abu bikin ginian? Ada nggak kepentingannya? Nggak ada kan? Nggak ada sih Mas, bukan masalah kepentingan sih, tapi entah kenapa juga itu semuanya yang penting yang Mas Sony sih tadi jelek banget waktu Mas Sony ngomong bahwa menjadi saksi gitu. Nah, Dan menarik sih Mas Sony, balik lagi ya, ini dari rangkaian semua.
Di satu sisi ketika ada suara panggilan bahwa kamu tuh bikin program yang bisa buat tenang orang, seenggaknya orang tuh mau tidur dihantarkan dengan nutrisi-nutrisi yang membuat mereka tenang, entah gimana. Dan menariknya Mas Sony ya, ini sih luar biasa gitu. Begitu niat itu ada, begitu apapun si rasa itu siap untuk di-trigger gitu, itu dengan serta merta simpel dan mudah banget untuk ngumpulin orang-orang yang jadi pembicara yang itu kalau direncanakan tuh susah banget sih kayaknya gitu Mas Sony. Ya. Dan itu amazed, dan tadi Mas Sony bilang bahwa kamu hanya menjadi saksi. Oh, ternyata ya, kalau benar-benar si kepentingan itu tidak dominan, kalau benar-benar bukan di pihak saya tuh cuma nonton dialog positif, saya tuh cuma nonton ini semua, cuman saksikan gitu. Itu di satu sisi. Yang kedua, ini yang menarik lagi sih Mas Sony. Ini yang menarik lagi gitu. Ya, tiap hari kan pasti ada schedule untuk pemahaman Quran gitu misalkan. Di mana dari pagi sampai sore tuh saya ngomong gitu Mas Sony. Dan ada sesuatu yang urge juga di dalam ngomong bahwa kamu kalau kebanyakan ngomong akan susah mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Maka kamu harus meluangkan waktu untuk bisa mendengar. Nah, jadi kalau konteks di mana dialog positif, malam itu benar-benar saya membuka diri untuk mau mendengar mau apapun siapapun, karena kenapa? Saya menyadari dari pagi sampai sorenya kebanyakan ngomong, kalau kebanyakan yang keluar kurang inputnya, itu jadi nggak balance. Dan tadi sih kata kuncinya ketika Mas Sony bilang bahwa saya benar-benar lagi belajar menjadi saksi ketika si dialog positif ini happening dan terjadi. Dan nggak kebayang Mas Sony, ini udah 400 episode gitu. 400 episode yang kalau dipikir-pikir lagi pakai nalar tuh kayak nggak mungkin. Wah, udah deh, something yang unbelievable, sesuatu yang impossible kalau benar-benar ini dirancang, dirangkai dengan kepentingan-kepentingan yang saya rasa kalau ini direncanakan dengan matang, analytical dan seterusnya, ini nggak akan pernah terjadi gitu. Dan siang hari ini saya dapat banyak sekali insight dari ya itu semua yang dialami gitu. Itu sih Mas Sony. Dan itu karena Kang Abu ikro. Kalau Kang Abu nggak ikro waktu itu dan melakukannya, nggak kejadian ini dialog positif 400 episode. Lalu banyak sekali orang mendapat manfaat kan. Dan manfaat yang Kang Abu dapat secara pribadi juga banyak sekali kan kesadarannya. Jadi artinya ikro itu luar biasa gitu. Dan kadang-kadang kita itu ada karena apa ya? Karena kita itu udah selalu sibuk dengan kepentingan keinginan kita nih. Hidup kita tuh jadi nggak bermakna gitu. Nggak membawa makna kepada orang lain gitu misalnya. Nah, ikro-nya Kang Abu ini dengan satu petunjuk itu aja, itu manfaatnya kan udah luar biasa. Tapi setiap saat itu kita ada loh petunjuk seperti itu, karena Tuhan maha berkata-kata tuh artinya terus-menerus berkata-kata. Dan jangan salah, ketika Kang Abu bilang saya selalu ngomong, sebenarnya kalau Kang Abu bisa ikro sambil ngomong, sebenarnya kan Kang Abu lagi nggak ngomong itu. Iya, iya. Kan cuma jadi saksi aja. Tuhan yang bicara, pakai kita sebagai alatnya aja, kira-kira sarana aja gitu. Jadi bukan berarti kita ngomong terus juga nggak mendengar, karena kita sebenarnya jadi saksi doang, bukan satu pihak yang mendapat sesuatu, memproses dan menyampaikan, enggak, udah mengalir aja. Jadi menurut saya Kang Abu ini adalah a living example gitu. Contoh yang hidup yang ada di depan kita, gimana orang bisa ikro dan membuat sesuatu yang nggak kebayang kan sebelumnya hidupnya Kang Abu jadi begini gitu. Jalan hidupnya jadi begini nggak kebayang juga saya rasa gitu. Jadi tapi tetap pesulap sih Mas, tetap pesulap Mas. Tetap pesulap. Oke. Mas Sony makasih banyak Mas. Ikro. Jadi itu aduh benar Mas Sony, benar, ini something yang exploded lah gitu ya dalam tanda petik. Banyak ya apa yang tadi kita bahas tuh kan ayatnya hari-hari lah gitu ya dibaca apa. Tapi benar sih Mas Sony tadi ketika Mas Sony mengarahkan kepada frekuensi tertentu, mengarahkan kepada arahan tertentu yang ya balik lagi pun nerimanya juga nggak ada kepentingan, nerimanya juga nggak ada judgement, nerimanya juga dengan benar-benar benar-benar ya ikro lah kalau kita bicara gitu. Dan ada sesuatu yang susah untuk diungkapkan bahwa
I get it something gitu loh Mas Doni. Dapet nih gitu lah kira-kira gitu Mas Doni. Tapi susah gitu mau diceritain tuh dapatnya dapat apa susah. Tapi ya sama saya juga selalu bilang gini sih Mas Doni. Banyak pertanyaan dalam hidup yang kita maunya dapat jawabannya gitu. Tapi saya hari ini sih menyimpulkan bahwa justru kita nggak dapat jawaban, tapi justru malah pertanyaannya yang hilang gitu. Nah, tadi Mas Doni ngomong tuh banyak pertanyaan saya yang hilang gitu. Intinya gitu sih Mas Doni dan itu sangat Itu sangat bagus tuh. sangat Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, hidup tuh bagus sih. Karena tanya apa lagi? Apalagi. Oke. Wah, thank you Mas Doni. Luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, ini ada Nah, lagi katanya. satu hal ya Kang Abu ya. Silakan, silakan. Ketika kita ikro dan diberi petunjuk, lakukan gitu. That's it. Lakukan. Jangan nanya-nanya lagi. Dulu misalnya, ini sebagai contoh ya, disuruh sedekah. Kok 50% dari pendapatan saya suruh sedekahin? 50% kan banyak gitu kan. Tapi lakukan. Buktinya nggak jadi lebih ini juga miskin misalnya gitu. Jadi lakukan aja udah gitu, percaya gitu kan. Yakin dan percaya, jangan cuma percaya. Kalau percaya kan perlu bukti kan. Bedanya yakin dan percaya tahu kan Kang Abu kan? Kalau percaya itu perlu bukti. Kalau yakin nggak perlu bukti. Ya. Kadang-kadang kita ke Allah itu perlu yakin juga, jangan cuma percaya gitu. Kalau percaya buktinya mana gitu kan. Yakin aja udah, kalau Allah nyuruh lakukan A lakukan gitu. Nggak usah ditanya gimana atau gimana nanti gini gitu. Kayak tadi misalnya, tiba-tiba malam-malam disuruh minta maaf ke saudaranya yang udah 6 tahun nggak ketemu gitu. Lakukan, jangan nanya, nanti saudara gue nanya, ngapain lu telepon udah 6 tahun kan? Itu ngapain? Lakuin aja udah telepon, ini, nanti pasti banyak keberkahan dari situ. Kira-kira gitu. Oke, Mas Doni, terima kasih banyak Mas Doni. Oke, ini mungkin ada dari Ibu Alda. Ibu Alda boleh silakan tadi ngechat mau tanya, boleh untuk di unmute kalau mau di unmute langsung. Silakan. Oke, sambil nunggu juga siapa tahu teman-teman semua ada yang mau memberikan respon, apresiasi, atau mau bertanya sama Mas Doni seputar apa yang kita bahas. Ataupun nggak seputar juga nggak apa-apa ya, kita bisa bisa open talking gitu apapun. Ya, silakan Ibu. Oh, tampaknya Boleh. ini nih. Nah, udah ada belum? Bu Alda boleh? Silakan. Oke, kalau nggak satu lagi deh Mas Doni sebelum closing statement, ini kayaknya ada trouble sama audionya. Tadi bicara tentang keinginan gitu Mas Doni. Dimana keinginan kan juga nggak pernah hilang lah ya dalam tanda petik gitu. Apakah dengan selalu mengikro itu lama-lama keinginan itu tidak dominan gitu Mas Doni? Yang nanti seakan-akan keinginan yang tidak dominan tuh jadi kayak nggak punya keinginan gitu misalkan dalam tanda petik ya. Jadi kayak ya udah nerima aja, nggak ya kelihatannya tuh kayak yang nggak punya visi, nggak punya spirit, nggak punya gitu-gitulah. Ini pandangan dari frequently asking and question gitu. Banyak sekali yang nanya tentang ini gitu. Jadi bahasa gampangnya semakin spiritual tuh semakin kayak yang nggak terlalu care sama hidup lah dalam tanda petik gitu. Nah gimana tuh menurut pandangan Mas Doni? Enggak lah, tapi tadi saya bilang tempatkanlah itu pada tempatnya, kan gitu kan. Misalnya hari ini mau makan apa ya? Gue mau makan enak lah hari ini. Boleh dong, masa nggak boleh gitu kan. Mau apa sih? Oh hari ini kayaknya saya perlu, misalnya kemarin kayaknya saya perlu beli peralatan buat motor saya gitu. Ya udah besok kemarin saya beli gitu kan. Karena itu menurut saya penting gitu kan. Nah itu kan keinginan. Kalau nggak kita nggak bergerak dong. Harus bekerja, harus punya itu target gitu kan. Boleh banget gitu. Cuman kalau urusan kebahagiaan, urusan tempatkan jangan di tempat yang limited, tapi ditaruh di tempat yang unlimited. Perasaan negatif itu jangan ada, karena nanti akan membuat hidup kita nggak happy. Lalu kalau dibilang orang yang nanti spiritual jadi nggak punya keinginan, jadi meninggalkan duniawi, kan Allah maunya kan udah jelas ayatnya bilang, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi dunia dan akhirat itu bukan sesuatu yang contradicting gitu.
Itu suatu hal yang komplementer. Gimana mau akhiratnya bahagia kalau Hmm. ini nggak bahagia, Mhm. ya kan? Nah, jadi boleh punya, misalnya Kang Abu pengen punya keinginan apa gitu supaya ini lebih maju, besok mau beli peralatan yang lebih canggih, boleh dong. Mhm. Tapi bukan berarti misalnya kebahagiaan kita tergantung itu, apa itu tergantung itu, jangan gitu. Oke. Dan itu tadi kalau ada petunjuk dari Allah, lakuin gitu. Nah, lama-lama kita akan bisa makrifat terhadap itu semua, makrifat. Mengenal, makrifat itu artinya mengenalkan, ini nih dari Allah nih. Kalau yang ini masih gue nih gitu. Oke. Boleh lah, kadang-kadang ya bukan boleh lah. Kita manusia kadang-kadang belajar, ini kayaknya bukan Allah deh, keinginan gue, ya udah deh nggak apa-apa ya gitu. Boleh aja, tapi ya masa mau gitu terus gitu ya. Jadi belajar Iya, lah. benar Mas. Benar benar benar. Oke. Ya, Berarti main drone masih aman lah ya Mas Sony ya? boleh, boleh, boleh. Oke Mas Sony. Nongkrong di coffee shop juga boleh, dengerin musik Nongkrong kopi shop, bener. boleh aja. Oke Mas Sony, terima kasih banyak. Inspiring tentu saja ya, membangunkan. Saya rasa bukan cuma saya yang ngerasa hal yang seperti ini gitu ya, exploding lah insight gitu, dan wah banyak, jadi lepas lah dalam tanda petik. So Mas Sony, final statement untuk episode 3 season 3, saya kasih judul jadinya adalah dialog dengan diri. Silakan Mas Sony. Nah, boleh. Bagus. Jadi pertama, kita itu punya tingkat kesadaran yang berlapis-lapis, mulai dari pikiran kita sendiri sampai ke hati, sampai hati nurani, sampai ke ruh Allah di dalam diri kita, yang kita punya roh pribadi, kita punya, tapi juga diberi fasilitas ruh Allah di dalam diri. Ketika dua antara ruh kita dan ruh Allah itu berdialog atau berdiskusi, disitulah Allah memberikan petunjuk dan pengajaran kepada kita langsung, dan Allah tuh maha berkata-kata, artinya setiap detik, setiap saat selalu memberikan petunjuk kepada kita kalau kita bisa mengasahnya gitu. Jadi perlu ikro untuk apa ikro? Untuk membaca kehendak Allah atas diri kita, hidup kita, itu apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita katakan dan sebagainya, itu untuk dibaca. Lama-lama setelah dibaca, untuk bisa membaca itu, salah satu PR yang paling penting adalah bagaimana kita ma'rifat kepada kepentingan, keinginan, kemauan, kehendak kita, supaya itu bisa dilepaskan dan sehingga kehendak Allah lah yang akan kita utamakan atau dengarkan gitu ya. Nah, itu jadi perlu makrifat kepada kepentingan dan kemauan itu. Nah, yang ketiga tuh ketika itu sudah terjadi, ya proses dialog diskusi itu akan terus-menerus terjadi, dan hidup kita pasti dipenuhi dengan kebahagiaan, kesejahteraan, keberkahan gitu. Karena Allah kan nggak kepengen hidup kita susah kan. Nah, pasti semua itu akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Dunia dan akhirat. Jangan dipisah-pisahkan. Karena itu sejalan dan seiring. Gitu. Itu mungkin sedikit tambahan lagi, Kang Abu. Oke, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk Mas Sony. Mas Sony, terima kasih banyak. Speechless gitu ya, super mind blowing tentu saja, exploding insight juga, dialog ke dalam diri ini ternyata wah luar biasa gitu. Disadari atau tidak, saya rasa kita semua pernah mengalami dan pasti mengalami lah gitu ya, cuman disadari atau tidak itu yang penting. Tapi poin yang paling jelek adalah kalau tanda itu hadir, segera lakukanlah gitu. Gitu ya, jadi jangan ditunda-tunda. Jadi saya memaknai bahwa bersegeralah adalah begitu calling itu ada, dalam tanda petik ikro itu ada, yuk kita bersegera. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu di episode yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang Abu, semuanya. Oke.